Kalau ditanyakan ke Bung Ropan, Ya. memori apa yang paling kuat kalau ditanya pemain sepak bola Indonesia dan klub luar negeri atau di Eropa lah? Maksudnya Memori apa yang paling kuat langsung muncul? pemain Indonesia Ya, yang bermain di Eropa. di luar negeri. Yang atau di saat Eropa. ini Ya. atau yang lama? Saat ini dong. Sepanjang sejarah Bung Ropan sebagai wartawan, sebagai pengamat olahraga. Iya, kalau bisa dilihat ya Ricky Yakobi. Ricky Yakobi. Iya, almarhum Ricky Yakobi di Matsushita ya waktu itu ya, tahun 88. Itu kalau bilang begitu pemain Indonesia yang di luar negeri ya yang terbayang dia. Memang banyak sebelumnya kan, ada Risdianto yang bermain di Hong Kong, tapi yang selalu teringat bagi saya Ricky Yakobi. Ya, ya. Iya, ketika bermain di Jepang ya, bukan di Eropa ini, di Jepang. Di Jepang. Iya. Ya, Ricky Yakobi waktu itu jadi salah satu. Lagi bagus, iya, lagi bagus-bagus pada bagus-bagusnya. saat itu. Cuman waktu itu saya baca ketika pemberitaannya adalah udara dingin yang nggak kuat dan membuat dia cedera. Dia terus, cuma ya. 6 pertandingan tapi bisa bikin satu gol bersama dengan Matsushita, sekarang Gamba Osaka kan. Itu saya kira, yes. Ya, dan kalau sepanjang jalan gini lah setelah Ricky, siapa lagi yang kuat diingatan Bung Ropan? Egy paling tuh. Egy. Untuk saat ini ya. Kurniawan nggak ingat, nggak kuat. Ya, yang lalu sih Kurniawan sih oke ya di Sampdoria sama di Luzern ya. Kalau bicara sekarang kan, kalau bicara sekarang ya Egy pasti orang ingat Egy Witan, udah. Witan. Dua itu kalau di Eropa ya. Kalau setelah Ricky ya pasti ini dong Kurniawan kurus dong. Sampdoria sama di Luzern, di Swiss, ya itu yang teringat. Sejumlah pemain kita main di Malaysia juga ada. Banyak, ya kan. Bambang Pamungkas sempat di Belanda, sebentar ya waktu itu. Cuman ceritanya ini yang mau saya tanya, temanya adalah apa kendala pesepak bola Indonesia ketika mereka berkompetisi di luar negeri kita? Kalau bicara kendala sudah pasti yang pertama tentunya bagaimana mereka bahasa tentunya ya. Bahasa mereka ya untuk bisa adaptasi dengan klub. Tapi itu kan gampang, tinggal belajar ya. Selama ada bahasa Inggris udah bisa, oke. Kedua tentunya bagaimana penyesuaian dia, aklimatisasi, karena kan kalau dari Indonesia ke Eropa misalnya, ini kan cuacanya. Cuacanya harus benar-benar mereka harus adaptasi betul ya. Kemudian yang menjadi kendala juga menurut saya itu soal jam bermain mereka. Karena rata-rata tuh sulit tim kita untuk bisa pemain kita untuk bisa mendapatkan pemain utama. Kalau di mana klub yang mengontrak dia. Pasti akan starter lah. Starter nggak bisa saya bilang. Lebih banyak duduk di bangku cadangan, lebih banyak memanasi bangku cadangan. Nah, itu saya pikir kendala-kendalanya. Dan yang paling penting ini homesick-nya. Itu yang sulit ini. Termasuk Kurniawan juga mengakui memang bahwa bagaimana dia bisa selalu dengan keluarga, kerinduan untuk keluarga. Padahal kalau sekarang kan zamannya canggih. Kalau sekarang kan bisa video call ya, bisa melihat. Tapi kan zaman-zaman sebelumnya memang itu kendala. Bahkan walaupun sudah dengan canggih, pasti sudah kebiasaan mereka udah enak di zona yang merasa mereka nyaman. Sekarang mereka di zona yang tidak nyaman karena dengan klub barunya kan. Ini yang harus betul-betul dilakukan dengan baik, termasuk oleh kalau bisa yang sekarang lagi heboh Pratama Arhan. Iya, itu yang betul-betul karena homesick ini penting. Ya, kesendirian itu sepertinya membuat pemain sepak bola atau cabang olahraga apapun keprofesionalitasnya harus dikeluarkan. Harus mandiri kan dengan Nah, dia tidak terbiasa yang dialami, apalagi pemain-pemain muda kan. 19-20 tahun kayak Arhan sudah lebih banyak dengan keluarga, dengan teman-temannya, lingkungan yang ini tiba-tiba sekarang dia di lingkungan yang baru. Ya, yang dia baru perlu penyesuaian diri, bahasanya, makanannya, semua kan. Kemudian ingat orang tuanya itu penting. Nah, dia harus bisa melewati 1 tahun itu dulu. Kalau dia bisa melewati 1 tahun dengan bagus, nah dia mampu bisa melakukan yang terbaik di klub itu. Setahun itu ya ujiannya? Tapi setahun itu. Kurniawan berapa tahun coba? Dia bilang bang itu susah bang ini karena memang begitu. Cinta Indonesia ini yang perlu di rata-rata kan bagi pemain-pemain kita. Tapi kita harapkan ya Arhan ini bagus lah di sana. Bisa, mudah-mudahan bisa. Tapi kan dia cuma 2 tahun. Ya, sampai 2024 ya. Dia harus manfaatkan dengan baik ini. Perjalanan Bung Ropan sebagai wartawan olahraga pasti di dalamnya ada sejarah Kurniawan di Italia dan di Swiss ya. Betul. Waktu itu masih meliput menjadi wartawan. Dan saya ikut langsung ketika dibawa oleh Nirwan Bakri dulu ya. Di tahun 94-95 sama Pak Rahim Sukasa, itu langsung ke Italia, ke Genoa, namanya di kota Tavarone itu. Ada Primavera kan, itu Bima Sakti, Yayan Tumena, Aples Tequari, banyak, Supri, bagus-bagus itu mereka main. Kita jalan-jalan lihat, kemudian kita sampai ke Swiss juga. Jadi kalau bicara pengalaman ya dengan pemain-pemain Primavera termasuk dengan Kurniawan, wah saya senang sekali waktu itu. Sulit terlupakan.
Wes. Nah, apa ya waktu itu mereka berkelompok Ya. satu tim. Nah, waktu itu satu tim saja mereka di luar negeri 2 tahun 3 tahun. Kendalanya apa ya? Ini disampaikan ke Anda waktu liputan ke Italia itu. Iya, karena cuacanya mereka kan melihat cuacanya, tapi mereka bukan bahasa oke, tapi akhirnya kan semua mendapatkan apa ya? Pengetahuan ilmu yang bagus. Misalkan mereka rata-rata bisa tahu, mengerti tentang bahasa Italia. Iya kan? Kemudian disiplin yang mereka dapatkan. Makanannya mereka tadinya begitu sulit, tapi akhirnya terbiasa juga dengan pizza, spaghetti yang mereka hadapi tiap hari. Kendala-kendala ini kan soal makanan yang mungkin mereka nggak bisa di Indonesia, tapi di sana harus beradaptasi dengan makanan setempat. Namun itu membuat mereka bagus, terjaga. Karena di sana kan 4 set 5 sempurnanya kan terjaga dengan baik sekali. Kendala-kendala itu. Nah, saya bisa lihat langsung, oh begini. Makannya aja, Wes, saya lihat langsung. Makannya mereka itu harus kalau jam misalnya jam 7 tepat sudah duduk di meja, nggak boleh lewat. Dan dengan seragam semua. Nggak acak-acak aku pakai jeans, nggak boleh. Itu sudah saya lihat, wah memang luar biasa. Itu Kurniawan CS. Duduk di meja semua sama, bos. Harus sama duduk. Begitu juga makan malam. Lihat, itu dilatih itu yang tidak ada di kita. Nah, gitu. Pertanyaan pentingnya adalah ketika tim kita dikirim ke luar negeri beramai-ramai dengan contoh SAD di Uruguay, kemarin Primavera Baretti di Italia, dengan kesendiriannya yang sekarang teman-teman kita di luar negeri paling terbaru ya Pratama Arhan akan ke Jepang. Bedanya yang menguntungkan itu menurut Anda yang mana? Beramai-ramai kirim ke luar negeri atau sendirian berjuang di luar negeri mempertahankan posisi pekerjaannya? Kalau saya berjuang sendiri, itu melatih kita punya ya diri kita sendiri, mandirinya ini, disiplin, jangan daripada beramai-ramai. Sulit kita bisa berkembang dengan beramai-ramai. Pemain-pemain Korea, pemain-pemain Jepang itu sendiri-sendiri, Wes. Mereka dikirim untuk bisa berhasil. Nah, ini ujian bagi Pratama Arhan. Kalau dia bisa melewati 1 tahun pertama dengan baik, apalagi dia bisa mendapatkan tempat, jam bermain yang bagus, ini jadi pemain yang baik. Ya. Karena melatih dia kan, saya sekarang sendiri, semua harus sendiri. Iya. Apapun, kalau dulu di Indonesia tidak. Ya, banyak teman baik sekarang ya, itu membuat dia bagus. Mau koko-koko, mau siapa di sana koko-koko, bahasanya beda. Ini akan membuat dia melatih. Bangun pagi jam 5 sudah siap latihan. Nah itu, ini yang hal-hal positif yang dia akan dapat. Makan harus tepat jam, makan sama-sama, selesai, tidur. Memang jam yang pas. Kalau di sini kan sulit kita dapatkan itu juga. Dan kualitas makanan yang dibutuhkan untuk berprofesi sebagai pemain sepak bola itu kan nggak sama dengan kita yang makan di rumah sehari-hari gini. Iya, apalagi dia berada di mantan klub besar loh, Tokyo Verdy ini. Jadi pasti fasilitas oke, pelatih oke, nutrisi dia oke, tingkat disiplin dia bagus. Pasti ada guru private yang akan disiapkan juga oleh pihak klub untuk dia bisa belajar bahasa Jepang. Bisa aja semua itu. Kalau diminta pasti, dan ke 1 tahun dia bisa mengerti pasti. Gitu, Wes. Teman-teman jangan lupa, Tokyo Verdy itu bukan klub kecil di Jepang, punya sejarah. Sekarang besar. Aja dia mainnya di divisi 2 lah ya, kasta kedua. Tapi klub ini punya sejarah yang cukup bagus membesarkan sepak bola Jepang, industri sepak bola Jepang. Iya, dia tahun ini ya, tahun 90 sampai tahun 94, itu 4 tahun berturut-turut juara di J-League saat itu. Bagus. Dan nama-nama besar waktu itu yang sampai ke membela tim nasional Jepang banyak dari situ ya. Kita Sawa, Rui Ramos kan bisa jadi Katsu aja sampai sekarang usia 50 tahun masih main kok sana. Miura. Jadi Katsu itu yang pionir pemain Jepang bermain di Italia. Itu legenda betul. Kalau bisa dilihat legenda betul. Dan masih bisa bermain sampai usia 50 gini ya. Hulk pemain Brasil. Karena dari situ. Jadi ini klub yang pas bagi dia. Dia tidak berada di klub di J-League 2, di klub-klub yang kalau bilang nggak punya nama ya. Dia pas di Tokyo ini. Karena di Tokyo itu dia satu stadion, memakai stadion yang sama dengan Tokyo FC yang ikut di J-League di divisi 1. Jadi beruntung bagi Pratama. Dia bisa melihat pemain-pemain yang ada di kelas di atas dia, kan ada 2 dengan Tokyo Verdy. Nah, ini bersaudara nih berdua, ini satu stadion sama. Sama seperti Inter sama Milan. Memakai stadion yang sama. Gitu dapat atmosfernya, bisa belajar, dapat belajar dari klub A, bisa belajar dari klub B. Dia bisa menonton langsung kan. Kalau Tokyo FC main di J-League yang divisi 1 kan, dia bisa tonton, begini. Gitu. Banyak keuntungan yang dia dapat. Gitu. Asal dia tahan aja, tahan banting. Tadi kuncinya dari Bung Ropa adalah tahun pertama. Lewatin tahun pertama. Lewatin baru. Dia bagus dia. Udah kalau dia bisa lewatin itu enak tuh. Karena biasanya di situ ujiannya bagi seorang pemain kan. Ini sendiri loh, Wes. Nggak ada keluarga loh.
Lu bisa bayangin semua ini. Tapi kalau dia bisa lewat, itu 12 bulan. Ya, 12 bulan. Nah, ini saya sempat ngobrol dengan Kurniawan, dia punya saran begini. Kalau pemain kita ke luar negeri lebih bagus dari sendiri daripada bersama. Saya kaget juga lah, dia bersama-sama waktu Primavera. Tapi dia bilang perubahan itu lebih cepat kalau dia sendiri. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak bergaul sama mahasiswa Indonesia di sana. Kalau mau pingin bagus soal karir ya harus serius benar. Ya, karena kebanyakan kehidupan jam berlatih sama jam kehidupan nongkrong dan kongko dengan mahasiswa sana beda. Ya, jangan sampai merusak. Iya, sayang Kurniawan tidak bisa melakukan itu dengan baik ya. Padahal kita ini pemain bagus loh pada zaman Griezmann. Sayang dia harusnya harus kembali ya. Itu homesicknya juga sih. Dia pada saat itu kan teknologi belum seperti sekarang. Betul. Belum ada video call. Kalau telepon mahal. Betul. Sekarang udah mudah. Iya. Ya kita doakan pertama setahun tadi kata Bung Ropan, setahun ujiannya lewat setahun dia sukses. Dan benar saya bilang kan harus sendiri kan, nggak boleh bergerombol kan? Iya. Dan kalau bisa setelah ini ke Jerman. Bisa aja. Pasti kata-katanya. Bisa aja. Bermain di divisi 2 Jerman bagus. Dari Jepang ke Jerman. Banyak di sana divisi 2 kan bisa bermain dia di sana. Di Düsseldorf juga bisa bermain. Oh, banyak lah. Banyak lah klub Jerman profesional semua itu. Iya. Oke, thank you banget Bung Ropan. Sampai ketemu lagi teman-teman di What West. Kita membahas yang unik dengan asyik. Kita doakan Pratama sukses dan membawa harum nama Indonesia. Bye.